Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhan min 'adhamis syuhur wa ya syahrun mubarak wa ya syahrur rahmah wa ya syahrul Qur'an wa ya syahrut tilawah wa ya syahrul muasa wa ya syahrul maghfirah wa ya syahrus syam wa ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah terlebih dahulu kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi yang cerah ini. Insyaallah kita dalam keadaan sehat. Sehat Bapak Ibu? Ya. Dan insyaallah dalam keadaan aman. Aman ya? Ya, tidak ada yang mengancam. Kalau ada ini, tidak ada yang mengancam ya? Tidak. Terus tadi ada rezeki untuk sahur, ada enggak? Ya. Jadi kalau Allah memberikan 3 itu seolah-olah kita sudah menggenggam dunia. Tidak ada ya. Ya. Punya awalnya sehat tapi orang aman. Aman, ya, sehat, ada makan. Sehat, aman tapi tidak ada yang dimakan. Ya. Jadi 3 itu penting banget, itu boleh utama. Alhamdulillah pagi ini sehat, aman, dan juga ada persediaan untuk sahur dan sahur untuk buka nanti. Ya. Pada pagi hari ini seperti biasa kajian, tapi kali ini tafsir ya. Tafsir ya. Kalau bicara tafsir itu tafsir yang satu bukan berdiri apa, tidak persis ya, tidak persis ya. Karena kita melaksanakan agama ini berdasarkan tafsir. Nah, maka ini tafsir hadir seperti ini, Al-Qur'an seperti ini, itu menurut fatwa ya. Karena itu kalau ada perbedaan paham pendapat itu kita harus toleran. Yang penting ada dasarnya. Kita menjalankan agama, yang penting ada dasarnya. Ya, sekarang ini temanya tentang puasa. Yang bahasa Arabnya itu asya. Di dalam Al-Quran ada 2 kata-kata itu, satu asyam, soma ya sumu syama ya, wa soimun. Soimun berarti orang yang puasa. Kalau banyak soimun atau soimi. Nah, soimah itu orang perempuan yang puasa. Yang satu menggunakan kata siang ya, siang bodoh, siang ya subuh. Maknanya itu puasa, yang intinya itu mencegah. Nah, pagi hari ini saya akan membuka tafsir berkaitan dengan sauma atau saum. Tidak siang ya.
dalilnya itu puasa yang sering kita yang hafal surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu diwajibkan puasa seperti orang-orang dahulu berpuasa. Nah sekarang orang dahulu itu seperti apa ya? Ada puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Ya. Kalau puasa terus itu tidak ada pedomannya ya. Jadi sehari puasa sehari tidak. Ya kalau saya berturut-turut ada nanti lagi itu ada ya. Tapi yang paling bagus itu sehari puasa sehari tidak. Atau puasa zaman dahulu puasa itu ada yang ada dalam keterangan saya puasa tidak ngomong sekino dan menahan tidak bicara selama 1 hari. Nah ini bukan syariat kita ya, tapi ini perlu kita ketahui. Inti puasa adalah menahan ya. Ini aja. Balik ya. Coba kalau di situ dilihat yang menggunakan kata saum itu surah Maryam ayat yang ke-26. Yang merah itu ya. Inni nazartu lirrahmani sauman. Pakai saum ya loh. Pakai sauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada yang pemurah. Bernazar apa? Puasa. Terus di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kutiba alaikumus siyam. Nah ini sauman, ini siyam. Artinya adalah mencegah ya, imsak ya. Al-imsak minal akli wasyurbi ya, mencegah dari makan dan minum minal fasri ila ghurubi syamsi, dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, oke ya. Sekarang kita baca dulu yang ini. Nah, monggo. Yang akan kita pelajari yaitu surah Maryam ayat 24 sampai dengan 26. Puasa itu menggunakan kata sauman. Ini nada tulis manis sauman ya, pakai sauman. Monggo kita ini sengaja itu gede-gede biar bisa dibaca. Monggo kita bareng-bareng membaca, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama, ya. Tapi sebelumnya backgroundnya saya sampaikan dulu, nanti biar lebih paham ya.
background, latar belakangnya atau kisah ini terjadi bagaimana ya. Jadi ringkasnya itu Maryam itu hamil ya, tidak punya suami. Kalau panjenengan hamil tidak punya suami itu senang apa susah? Nah, kira-kira Maryam pada waktu itu susah apa senang? Susah. Arab betul baik ini gambarnya begitu susah ya. Padahal Allah sudah menerangkan ya bahwa memang ketika Allah menciptakan Isa itu dengan kun fayakun. Kenapa aku ini hamil sementara aku belum pernah disentuh seorang lelaki itu? Ya, itu kan atas kehendak Allah. Ya. Ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa apapun yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi. Iyasa'illaha yakun. Jika Allah menghendaki maka dia jadi. Wa illam yasha. Jika dia tidak menghendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Kita itu ada karena terjadi, karena dikehendaki. Hanya kita itu dikehendaki ada melalui perantaran Bapak dan nah, ini luar biasa. Ini pakainya panada. Enggak, kalau saya Allah maghfirlaha, mayatnya anak wadon. Nah ini fanada. Sing diseru ini nada ini seru ya, diseru. Kira-kira wadon mana? Nah, ini Maryam. Fanada, maka menyeru kepadanya. Kepada siapa yang menyeru? Allah. Karena siapa? Malaikat Jibril. Allah. Karena ada Jibril. Dan terus ada lagi. Ini terjadi karena Allah melalui malaikat Jibril atau Allah. Tapi kalau Allah langsung itu dibantah karena di dunia ini yang bisa komunikasi langsung dengan Allah hanya Nabi Musa. Jadi melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril dua berarti ya. Allah melalui malaikat. Tapi tidak salah itu dari Allah. Jibril mengatakan tidak Allah. Terus yang kedua, siapa yang itu Isa? Lah kok bayi bisa bicara? Dia dikendaki oleh Allah. Ya. Ini berdasarkan ilmu qiraat. Ini dia itu orang harokate, patah orang. Ulama zaman dulu bacakan begini. Fanada mantahtia orang min mantah mati orang. Jadi maka telah menyeru kepadanya man siapa? Tahtaha yang ada di bawahnya. Siapa yang ada di bawahnya? Maryam. Pada waktu itu baru lahir di bawah pohon kurma. Lahirlah terus ada yang menyeru. Hei Maryam, itu hai Maryam. Yang masalahnya yang jadi pertanyaan, siapa yang menyeru? Para ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan Jibril, yang satu mengatakan Isa. Dua-duanya ini ada keterangan. Kalau para mubalik guru ilmu qiraat minta dia dibaca mantahta, orang yang ada di bawahnya. Dulu dan harokat bisa jadi begitu ya. Ya sekarang sudah enak.
ada pasrah, sodoma, itu sekarang dulu tidak ada. Dulu bahkan tak ya itu tidak ada bedanya, tidak ada titiknya, tidak boleh macam. Alhamdulillah ada Abu Aswad ya, Abu Aswad itu yang memberikan ini dibaca Fatihah. Sekarang sudah gampang dari gelem maca Quran. Jadi telah menyeru orang yang di bawahnya atau telah menyeru dari ada yang menyeru dari lembah yang lebih rendah dari tempat Maryam. Dua ya, satu yang di bawahnya dimaknai Isa karena di bawah itu. Terus yang satu Tahia itu adalah lembah yang ada di bawahnya. Jadi Maryam ini lembah di sini itu menyeru dari lembah yang pokoknya di bawahnya. Kalau malaikat dia menyerunya dari bawah. Karena ini pakai tahta di bawah ya. Ini disembunyikan siapa yang menyeru, ya. Nah, terus, bukan terapi, ini harus ya. Tadi ya. Bagaimana penyeruannya? Allah. Jangan bersedih. Janganlah engkau itu bersedih. Sedih kok tadi hamil itu dia apa rasanya babaran kalau rasane mau makan mangan sisir rumah boleh tempat sepi ngisor rumah bukan di kandang domba ya. Sedih mau benar sedih karena sedih diseru oleh malaikat yang diperintah oleh Allah atau para ulama ada yang mengatakan Isa bayi itu bisa berseru bisa ngomong. Karena itu minta di bawahnya ya. Janganlah bersedih. Qad ja'ala rabbuki. Nah, kan wadon yang anak buka. Ya toh? Berarti pasti Maryam. Sungguh Allah Robnya Maryam telah menjadikan takhta di bawahnya, di bawah jawabmu itu kembali kepada Maryam. Takhta bawahnya Sari ya. Aliran deras. Aliran anak sungai. Jadi dia itu babaran di bawah pohon yang kemudian Allah jadikan anak sungai. Tapi waktu itu pohon-pohon sedang kering, tidak berbuah. Waktu itu ya. Maka ini menjadi bantahan bahwa Isa itu tidak lahir pada bulan Desember, adanya pada bulan Juni atau Juli. Nah, yang lahir bulan Desember itu Dewa Mata dan sebenarnya orang Kristen itu sudah juga Dewa Mata. Salah. Oh, dia sudah sirik ya. Ini sebagai jalan kuat pada waktu itu pohon orang pilih formasi memang saat itu sudah kering tidak ada. Loh Allah menjadikan air ya anak sungai atau Saria ya. Wabuzi ilaiki bijitin nahla goyanglah kurma itu goyanglah ya. Kurma yang tidak ada apa-apanya itu digoyang. Ada yang mengatakan di sini itu dipegang, kalau didorong ini digoyang. Kemudian tusakit alaiki rukoban jannah. Datang ke pohon kurma. Itu merontokkan apa? Kurma yang sudah masak dari pohon yang tidak ada apa. Itu dikehendaki oleh ya tadi kita awali iyyasa'illah yakun wa ilam yasa' lam yakun itu pasti ya. Jadi Quran jadi ayat jadi wahuzi ilaiki itu didorong atau ditepuk dengan sarana disentuh itu kemudian kurma. Bayangkan kalau dorong kurma orang itu sudah ngambil orang mungkin
goyang ya toh, tapi tepuk saja itu merontokkan apa? Kurma. Itu amplopnya. Ya. Fakuli makanlah, ini rumah wajibnya. Nah, orang fakulu, bahkan jadi fakuli, tidak. Ada kemangan. Wasrodi dan rumah. Wakuri aina, apa kuri aina? Kurrotado, kuri aina apa? Senang-senang. Ojo sedih. Gusti Allah kali wit sing ora luwane kuwi nek disentuh itu keluar buah-buahan. Ya, kurma. Maka ada riwayat dari hadis orang yang babaran itu paling baik mengonsumsi kurma yang masih belum matang. Nah orang yang matang itu paling baik untuk memulihkan. Ya, ini dari riwayatnya. Fakuli wasodi wa qurri aina. Senang-senang. Atau sedih lah. Latasa. Bagaimana tidak sedih, baik itu bisa ngomong baik. Aku ada bersama kamu sementara kamu tidak punya bapak, bagaimana tidak sedih? Karena anaknya itu menghibur, qurrati aina. Doa kita qurrata karena sebelah qurrata ini apa? Jadi qurrata itu nek main gula kan qurrot itu jadi Guroli. qurrot itu gula ya, Gulali. Jadi dari Arab orang ketemu no kamus qurrot. Ini cerita sedikit dulu pernah saya ceritakan. Jadi orang Arab itu sesedih-sedihnya, sesusah-susahnya orang Arab itu kalau bepergian itu ada badai. Karena pasir-pasir itu masuk ke dalam mata. Pedes banget. Jadi menggambarkan orang paling sedih orang Arab yang dolungan ada badai, kemudian pasirnya masuk ke dalam mata. Sedangkan unta itu biasa karena sudah disiapkan oleh Allah. Matanya. Ada Bulu mata yang menutup. Sudah biasa kalau unta itu ada tidak apa? Kita pedes. Nah, mereka cari tempat berlindung. Itu gua. Gunung gua ses. Nah, menggambarkan orang bepergian itu paling enak kalau ada badai itu gunung gua. Jadi ses. Nah, jadi anak yang ngajeng hati itu disebut qurrata a'yun. Nah, maksudnya nyenengkan. Nah, ini anaknya bisa begitu. Atau malaikat Jibril berkata itu. Ya. Jadi kalau malaikat Jibril berarti Maryam punya nabi dah. Nabi dah. Aku memberi wahyu. Nah, jadi maka dari itu ada yang mengatakan, oh ini ucapan Isa alaihissalam. Allah. Bayi siapa ngomong iya? Iya. Jadi ada alasan kalau ini adalah firman Allah benar-benar ada alasan. Ya, karena ucapannya memang seperti wahyu ya. Dan kemudian dibantah juga ada alasan karena Maryam bukan nabi, maka itu adalah ucapan Isa ibnu Maryam. Ya. Maka minum dan bersenang-senang dan bersedih. Fa'imma taroyinna jika kamu sungguh-sungguh melihat pakai tasir taroyin jika kamu sungguh melihat apa minal basari ahada melihat salah seorang jika sungguh-sungguh kamu
didatangi seorang atau melihat seorang, ya, fakuli, maka katakanlah olehmu wahai Maryam, ini nadartu lirrahman, sesungguhnya aku bernadar kepada yang maha pemurah. Nadarannya apa? Apa nadarnya? Tidak berbicara. Oh, saum. Ya. Hai Maryam, kalau ketemu orang atau didatangi orang, katakanlah sesungguhnya aku nadar kepada yang pemurah di Allah, saum. Aku sedang puasa. Puasanya bagaimana? Falan tukallibal yauma insiya. Aku tidak akan ngomong sehari kepada siapapun. Itu puasa, menahan puasa itu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana baik? Aku sedang puasa. Ya, tapi begitu ya. Ini ada alasannya kenapa kok itu nazar puasa. Karena punya persoalan yang tidak bisa mengesahkan. Akan diterangkan kepada siapapun bahwa dirinya tidak punya suatu tapi punya anak, pasti dibantah. Gitu betul. Nah, orang wong de nek oke nek ana wong wadon meteng ora ndek lanang, kira-kira sampean sebenarnya ngerti apa aja. Arane apa ana wadon ora ndek bojo kok meteng, lek ngarani sampean apa? Duwe. Diterang-terangan apa priya kaya ora ndek bojo nyata ndek anak. Maka dengan dengan argumen apapun pasti dibantah oleh manusia. Oleh karena itu Isa atau malaikat memberikan ilham atau apa supaya puasa tidak berbicara. Percuma. Diterang-terang mereka tidak akan puasa. Betul ya? Jadi kalau ketemu dengan orang yang tidak paham, menengok wela. Orang sadar juga. Ini ada alasan. Nah, bagaimana kalau sekarang saya nazar puasa sehari tidak bicara? Ya boleh saja. Ini harus apa kepentingannya apa? Mungkin yang puasa daripada yang ngomong elek, ya lebih baik. Nah, nak puasa itu baik kalau begitu, daripada yang ngomong malah salah, lebih baik menambah. Tapi dengan tekanannya assalamualaikum tidak jawab, nah ini dosa. Gitu? Gimana? Dalilnya apa? Fa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aurud. Jika diberi kehormatan assalamualaikum, maka balaslah dengan cara yang lebih baik. Minimal sama. Nah, minimal itu sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Assalamualaikum dibahas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang dari jawabannya harus lebih ya. Ini Al-Qur'an ya. Nah, saya bingung kalau menjelang Godo atau menjelang puasa, firman postingan itu kata-katanya indah banget. Udah jawab kepriye, padahal jawabnya kudu yang lebih atau sama. Nyolek dawa banget, indah banget, boleh apa? Jawaban sing apik banget, tapi akeh ya. Wah, tak mesti sami-sami. Aku akeh boleh sih. Niatnya juga sih paling apik aja. Begitu indah ya toh. Saya umur ini saya jadi ingat. Dan kalau saya memberikan kehormatan orang lain, tidak dibalas dengan cara yang lebih baik, ini melanggar. Tetapi itu sudah umum, sudah umum itu ya dijawab sami-sami.
Atau mungkin bisa arah yang lebih indah sebagai jawaban, silakan. Jadi bukan 5 al-yaum al-indonesia ya. Jadi tidak akan ngomong itu ada alasannya. Sampai boleh, tetapi ada alasannya. Sedangkan kita itu nazar itu hukumnya apa? Boleh apa wajib apa? Jadi tidak perlu nazar itu ya. Tidak perlu ya. Mereka terpaksa kok nazar. Nanti kan sudah wajib itu. Sedangkan menjawab salam adalah wajib. Maka jawab salam itu urusan wajib. Ini puasa yang mengandung kata sauma. Oleh karena itu para ulama dalam menuliskan puasa itu al-imsak itu ya tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan pandangan. Ya, ini supaya puasanya itu menjadi sempurna. Ada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. So merasa ini bukan. Puasa ini rasanya bukan. Terus kalau sedih, rasanya dusta, fitnah, itu mengurangi pahala. Yang seperti itu tidak orang dianggap bagus dong. Malah menjadi kaula zuhur. Barang siapa tidak mencegah dari perkataan yang buruk, yang rasanya tadi ya. Lain sahaja, dan aku orang berhajat sih gue artinya poso orang dikatakan pakai Gusti Allah. Oleh karena itu jamu jangan jadi jaga hati, gitu. Sama jadi ya bisa menjaga dari makan minum. Saya kira kalau supaya tidak bertukar-tukar tak menangkar syukur ya, karena ada contohnya. Antara lain ini orang dulu begitu puasanya. Ini puasa mencegah dari tidak makan orang dulu. Maka kita supaya diwajibkan puasa seperti waktu orang dulu itu diwajibkan puasa, tetapi caranya berbeda. Dan besok bedanya seperti apa akan kita coba. Surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 87 ya. Jadi dilompati 86 berkaitan dengan ayat. Jadi 183 sampai 87. Biasanya kita baca hanya 180 ya. Saya kira kemudian waktunya kurang 3 menit ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa dan rangkaian kegiatan lainnya. Pada akhirnya kita berharap puasa pada ibadah kita diterima dan keluar dari Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah. Oke, saya kira cukup sekian. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.